Nabi sering ketawa tapi tidak terbahak-bahak. Apakah saya boleh mencuri, wahai Nabi, uangnya suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Bi ni'mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kang kula mulyakaken para alim, para ulama, kiai, asatid, terutama kang kula hormati, kula takdimi Direktur Utama PT Ukhuwah Berkah Semesta, Bapak Haji Irwan Barudi. Kalau teringat wajahnya Pak Irwan itu sumeh nggih. Sumeh senyum, maka lumrah kalau istrinya dua. Ini teladan yang sulit. Kalau saya ke sini yang saya ingat itu karena teladan yang sulit. Yang saya hormati Bapak Komisaris Utama Bapak Wagiyanto, yang saya muliakan, hormati Bapak Komisaris Bapak Heru Budiharto, Ustadz Taufik, semua hadirin karyawan dan pengurus PT Semesta, PT Ukhuwah Berkah Semesta. Sebelum kita mulai ngaji bareng, belajar bareng, kita doa bersama, kita Fatihah untuk kebaikan dan keberkahan PT Semesta ini. Memang di dalam ekonomi yang sedang menuju katanya ya reses atau reses itu ya lagi sulit. Kita berdoa mudah-mudahan usaha itu tetap berjalan, tetap lancar, berkah dan dimudahkan semua oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Nuwun. Ustaz Taufik berapa menit Ustaz Taufik ini? Ya, satu makanya betul nyambut damel. Jenengan kula sing pengangguran. Para hadirin mau kula dikasih kemarin nggih dikasih tema kali Ustaz Taufik meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah atau qudwatul hasanah. Tapi sebelum ke sana, karena kita masih di momentum bulan Maulid ya, di Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, tidak ada salahnya kita sedikit ngaji tentang tasawuf Nur Muhammad sebelum ke dalam keteladanan. Para hadirin ngaji bareng-bareng, makanya ada wonten sing salah, lepat, khilaf, berbeda, mangke dipun imotaken, diingatkan dan didiskusikan. Para hadirin, Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat berpendapat bahwa kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah ini harus dipercayai tidak hanya ketika diutus ke bumi, tetapi jauh sebelum diutus ke bumi. Jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW harus diimani lebih dulu dengan kehadiran Nur Muhammad. Nur Muhammad, karena itu di kalangan tasawuf itu populer sekali hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'araf fa khalaqtu khalqah likay arafuni. Kata Allah dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan, saya, kata Allah, mulanya adalah sendiri. Ya, sendiri bukan berarti kesepian ya, seperti orang jomblo. Ada yang masih jomblo nggak di sini? Ya, banyak ya. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh secepatnya yang terbaik, solehah. Allahumma solehah. Allahumma. Allah sendiri tidak jomblo, tetapi sendiri dalam zat, sifat dan asma'nya berbeda dengan makhluknya. Lalu dalam kesendirian saya ingin dikenal. Keinginan bukan berarti hajat, tetapi kehendak. Saya ingin dikenal oleh makhluk. Kuciptakan makhluk. Wakilah Nur Muhammad.
makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Likai arafuni, dari makhluk yang bernama Nur Muhammad kun fayakun, semesta wujud, supaya apa? Likai arafuni, mereka mengenal saya bertasbih dan bersujud. Jadi makhluk pertama adalah Nur Muhammad, lahukun fayakun. Semesta terjadi. Semesta yang pertama dikisahkan Ibnu Arabi adalah yang bernama makhluk uluhiyat. Ya, nanti ada nasud, ada lahud. Ya, uluhiyat itu lahud yang positif, surga, kemudian malaikat, kemudian lauhil mahfud, baitul ma'mur, kemudian arsy yang positif. Ya. Kemudian makhluk berikutnya nasud. Ya. Makhluk yang negatif, iblis, setan, kemudian neraka, ya, kemudian manusia yang di dalam rohnya menyerupai dengan iblis dan setan. Naudzubillah min. Jadi makhluk negatif, makhluk positif, dari dua ini lahirlah manusia. Ya, seperti kita ini terbuat dari nasud sama lahud. Menurut neuroscience, para metafisikawan, bahwa semesta sudah ada umurnya sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Jadi, dan di dalam semesta nanti ada galaksi, dalam galaksi ada planet-planet, termasuk tata surya kita. Matahari itu hanya seperti pasir, ya, satu biji pasir di pantai. Planet kita, bumi, seperti satu biji pasir di pantai. Kita nggak bisa membayangkan betapa luasnya. Subhanallah. Ini sudah 3 miliar tahun. Ya. Kemudian menurut neuroscience lagi, ya, planet kemudian dihadirkan, dan satu adalah bumi tempat kita berpijak ini umurnya baru 3 juta tahun yang lalu. Jadi planet-planet yang lain sudah miliaran tahun, dan bumi baru 3 juta tahun yang lalu. Nah, bumi ini seperti satu pasir, ya, di tengah pantai atau di lautan pantai. Jadi betapa luasnya. Kita hidup di bumi, manusia yang seperti kita ini usianya diperkirakan baru 100.000 tahun. Mulai Nabi Adam alaihi. Jadi sebelum kita, karena bumi sudah 3 tahun, berarti ada makhluk-makhluk yang lain. Di Baitul Ma'mur, di arsy, di surga, tidak ada ruang dan waktu, ya, dan tidak ada ukuran. Ya, jadi dari kapan kita tidak tahu. Para hadirin jamaah rahimakumullah, khususnya jamaah pengajian, karyawan PT Berkah Semesta atau Semesta Berkah, kebalik ya, pokoknya berkah aja ya. Apakah ada makhluk sebelum Nabi Adam? Sudah banyak. Karena Nabi Adam baru 100.000 yang tahun. Nah, kita tidak akan bahas ke sana terlalu panjang, tetapi pernah malaikat Jibril, ya, itu ditanya oleh kanjeng Nabi, masih di dalam hadis qudsi, ya. Karena Nabi itu dikisahkan paling sering ditemui malaikat Jibril, ya, setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad tuh sering ditemui oleh malaikat Jibril. Kangennya Jibril itu luar biasa. Pernah ditanya, wahai Jibril, kok dikit-dikit sampai datang, dikit-dikit sampai datang, ada apa? Malaikat Jibril tersenyum. Kemudian ditanya, boleh nggak aku bertanya wahai Jibril? Oh, tentu saja. Saya ingin tahu selama engkau hidup, nggak tahu ini, karena di dalam alam malakut tidak ada ruang dan waktu. Selama kamu hidup, apa pengalaman yang paling menyenangkan? Ini ada di dalam kitabnya Ahmad Shauqi Dhaif, judulnya Wulidal Huda wa Dhiyaul Kainat. Apa pelajaran, apa kenangan, apa peristiwa yang paling menyenangkan? Nabi tanya dan Jibril menjawab tidak segan-segan, wahai Rasul, kenangan kami hidup sebelum ada bumi, sebelum ada engkau dilahirkan, maka semua makhluk yang di alam malakut itu menunggu peristiwa setiap 70.000 tahun sekali kalau menghitungkan masa dunia. 70.000 tahun sekali. Itu kita melihat di petala alam malakut pancaran nurmu, katanya, Nur Muhammad. Saat itulah kita semua
semua bergembira, semua penduduk langit termasuk Nabi Adam rohnya, semua bergembira, bidadari semua bergembira. Tetapi kegembiraan tidak pernah lama, cukup sehari, dan kami menunggu lagi 70.000 tahun lagi baru diperlihatkan Nur Muhammad. Dan selama kita rindu itu, kita semua bersahabat kepada engkau Nurmu, kata Jibril. Baru selama 70.000 kali kita bergembira. Jadi setiap 70.000 tahun sekali dikalikan 70.000 peristiwa, baru sempurna kegembiraan kita ketika engkau dilahirkan ke bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya bergembira, semua alam bergembira. Karena itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ini memberikan rahmat untuk semua alam, termasuk alam malakut, alam Mars, Pluto, Jupiter sampai nggak ada namanya, termasuk alam bumi. Di bumi nanti ada alam laut, ada alam jin, banyak yang masuk alam jin. Semuanya bergembira. Karena itu jangan sampai di momentum Rabiul Awal, Rabiul Tsani masih di momentum ini kita tidak bergembira. Para hadirin, ya, ini sedikit gambaran yang diberikan persepsi oleh Ibnu Arabi. Karena itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kuntu nabiyan wa adamu baina ruh wal jasad. Saya sudah jadi nabi, ya, ketika Adam belum lagi bertemu antara roh dan jasadnya, belum diciptakan antara roh dan jasad, saya sudah menjadi nabi, yaitu Nur Muhammad. Kita lanjut ke meneladani. Sebelum ke meneladani saya tambah lagi satu. Karena itu kata Sayyidina Ali pernah dawuh atau berfatwa, a'dhamu min ni'amid dunya salasah. Ada nikmat besar di dunia ini yang jarang kita syukuri. Itu nikmat yang agung yang kita sudah dapatkan tetapi jarang kita syukuri karena kehadirannya sering kita lewatkan. Apa itu? Yang pertama adalah ikhrajum minal adam ilal wujud biwujudil insaniyah. Kita awalnya tidak ada, ya, jenengan lahir tahun berapa? Sebelum itu Anda belum ada. Kita semua belum ada ketika kita melihat catatan akte. Sebelum itu kita nggak ada. Semuanya awalnya tidak ada. Kemudian kita disengaja untuk diadakan oleh Allah dan keadaan kita menjadi manusia. Ini nikmat. Coba kalau sama jadi ayam potong. Setiap hari dipotongi itu, gemuk sedikit ditimbang-timbang. Alhamdulillah jadi manusia. Coba kalau jadi semut, diinjak-injak, jadi nyamuk, ya, jadi kecoa, jadi tikus. Masya Allah, jadi manusia itu nikmat. Karena hanya manusialah yang kekal. Karena itu malaikat kan pernah iri, ya kan? Ketika manusia dijadikan Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Loh, kok jadi manusia yang istimewa, bakal khalifah, bakal kekal. Kami ini wanah musabbiqu bihamdi wa nuqaddiru. Kami ini kurang apa? Karena ini a'lamu malak. Itu rahasianya Allah. Ya, rahasianya Allah. Jadi jangankan fisiknya ketika masih hidup, jasadnya saat meninggal, walaqad karamna bani Adam, dimuliakan. Ini manusia ini istimewa. Jadi dan kita hidup istimewa. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat, maka kita ke kuburan. Itu lebih terasa. Karena di kuburan itu orang ingin bangkit lagi, ingin hidup, ya, hanya sesaat supaya bisa bertaubat, bisa sedekah, tapi tidak ada kesempatan. Nikmat jadi manusia, nikmat hidup ini luar biasa. Dan kehidupan kita akan kekal. Kita memang tidak bakok, tidak azali, tetapi kita akan abadi abadan. Ya, kita baru, tetapi kita akan kekal. Kita hanya cuma mampir di tempat-tempat yang sementara, di alam rahim 9 bulan, di alam dunia, mudah-mudahan umur panjang, Allahumma 80, 90, 100 tahun, kemudian alam barzah, ya, alam mahsyar, dan mudah-mudahan di alam surganya Allah Ta'ala. Allahumma, ini akan kekal, ini istimewa. Yang kedua, ikhrajum minal dzulumati ilan nur binuril Islam. Dijadikan manusia, kita hidup, Masya Allah, punya iman, beragama Islam, itu istimewa. Betapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak punya iman, ya.
Padahal hidup di dunia cuma sesaat, tapi tidak punya iman. Loh, iman ini pokok. Kalau tidak ada iman, maka amal ini ya seakan-akan tidak ada artinya. Ya, jadi kita dapat pahala karena iman, karena ada niat kita kepada Allah. Jadi iman inilah istimewanya kita. Alhamdulillah, kita meskipun sebelum akhir bulan sudah habis mungkin, atau mungkin kok awal bulan dapat gaji lagi yang kemarin masih utuh gitu. Alhamdulillah. Tetapi punya iman istimewa. Karena ini yang mengantarkan kita kekal di surganya. Allahumma. Yang ketiga, ikhraju minal umami bi ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisafa. Kita jadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan punya keistimewaan mendapatkan syafaat. Alhamdulillah. Loh, kita nggak bisa milih. Coba kalau sampean ditakdirkan hidup di zaman Fir'aun, masih dibunuh sejak kecil, ya kan? Sampean ditaruh di zamannya Nabi Lut, bisa antar jenis. coba kita dipilih di umat Nabi Muhammad, istimewa dan satu-satunya yang diberi syafaat, isfa tusfa. Ya. Jadi kelak hanya kita yang mendapat syafaat. Alhamdulillah. Ada dua syafaat, syafaatnya Quran, syafaatnya kanjeng Nabi. Ini istimewa sekali. Syafaat Quran menghalangi kita disiksa, syafaatnya Nabi kita diselamatkan dari siksa api. Allahumma istimewa, asal punya iman dan meneladani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syukur ya, yang ini nikmat yang jarang kita syukuri. Ya, kita harus syukur dengan nikmat yang besar ini, tapi kadang-kadang nikmat-nikmat kecil mengalahkan nikmat yang besar. Nikmat yang kita syukuri hanya nikmat uang, transferan, deposito. Ini wajah-wajahnya nggak punya deposito. Ya, jadi nikmat yang besar, nikmat-nikmat kecil. Nah, mudah-mudahan hari ini, pagi ini kita bisa mensyukuri nikmat yang besar itu. Allahumma. Kemudian para hadirin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini tema yang sangat besar, ya, sangat-sangat panjang. Kata Habib Ali, ya, mahma tasifu fi wasfihi yafna zaman wa fihi lam tusaf. Kalau kita mau mensifati kebaikan dari akhlak Nabi sampai habis umur kita, sampai habis zaman ini, maka tidak pernah selesai kita menyebut kebaikan-kebaikan Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW dihadirkan ke bumi untuk sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan, ya, sebagai penyempurna akhlak. Diutami kalimal akhlak. Kita ambil beberapa saja. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, mencontoh atau meneladani Nabi harus dengan yang cerdas, ya, harus dengan ilmu pengetahuan. Maka alhamdulillah pagi ini kita selalu diingatkan oleh PT Semesta tadi untuk belajar bersama. Ini mengingatkan kepada keteladanan Nabi dan sahabat di dalam sejarah Al-Sufa atau Ikhwanus Sufa. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang sering tidur di emberan masjid Nabi, sering ngaji, dan banyak yang pengangguran. Nabilah yang mencarikan pekerjaan. Kan namanya kan pengangguran semua ini kan. Alhamdulillah dengan adanya PT Berkah Semesta, ya. Ukhuwah, ya udah ada ukhuwahnya. Ukhuwah Berkah Semesta, ya, kita diselamatkan dengan pekerjaan sebagai Nabi, menyelamatkan pengangguran ahli sofa. Dan semuanya barokah. Allahumma. Tadi sampai di meneladani Nabi harus dengan kecerdasan, harus dengan hati-hati, harus dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita bicara perkataan dulu, ya. Perkataan meskipun ada lisanul hal afsahu min lisanil maqal, tapi kita akan bicara perkataan Nabi.
perkataan Nabi boleh jadi sebagai fatwa, bisa jadi sebagai istimbatul hukum. Apa yang disampaikan Nabi boleh jadi fatwa, boleh jadi tentang istimbatul hukmi, ya, tentang dasar pengambilan hukum. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu mubah, makruh dan sebagainya. Yang pertama, perkataan Nabi atau dawuh Nabi bisa jadi fatwa. Ya. Fatwa itu tergantung keadaan. Ini harus hati-hati. Sering Nabi mendapatkan mungkin fatwa soal ibadah, mungkin fatwa soal hukum, ya, hukum-hukum syariah, ya, atau fikih kalau dalam bahasa kita tentang fikih. Dalam hal ibadah, banyak yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, amalan apa yang paling baik? Ayu afdalul amal. Apa amalan yang baik? Ketika disampaikan kepada sahabat B, C, D, A, kadang-kadang beda. Nabi suatu waktu mengatakan bahwa as-salatu ala waktiha kepada si A. Nabi kadang-kadang mengatakan jihad fisabilillah. Kadang-kadang Nabi kepada birrul walidain. Ini soal ibadah. Kadang-kadang menggabungkan semuanya, ya. Dan semuanya baik karena yang datang berbeda-beda. Ini orang Badui, ini sahabat yang datang dari Persia, ya, yang jarang ketemu orang tuanya, maka birrul walidain. Sering-seringlah bertemu orang tua dan mengabdi kepada orang tua. Jadi beda-beda. Kadang-kadang soal hukum, ya Nabi, saya, kata seorang istri yang datang kepada Nabi curhat, ya Nabi, saya dibelanjain sedikit oleh suami saya. Padahal suami saya yakin punya uang. Suami saya sangat pelit. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Duit lanang kabeh. Dikasih sedikit. Apakah saya boleh mencuri, wahai Nabi, uangnya suami? Ada yang dicuri oleh istrinya? Berarti pelit, ya. Kata Nabi, boleh asalkan wajar. Boleh asalkan wajar. Jadi tidak boleh semuanya. Para madhab, para mustahid, ya, pemikir-pemikir kemudian memberi kriteria seberapa yang boleh diambil oleh istri. Karena mohon maaf, kadang-kadang uang kalau sudah masuk kepada istri untuk kebaikan sulit keluar. Loh, ini pengalaman saya. Ini punya uang sedikit, saya itu ada gebuk-gebukannya pesantren. Wah, ini direkam. Gak apa-apa. Ya, ada gebuk-gebukan kecil ya, saya buat tempat ngaji. Kalau uang itu semua dikasih istri, ya saya gak jadi bayar tukang. Ya, kadang-kadang ada yang datang, ya. Panti asuhan, kadang-kadang pembangunan masjid. Kalau semua dikasih istri, kadang-kadang sulit keluar. Karena memang kata Sayyidina Ali, suami istri sifatnya harus berlawanan. Kalau suami pemurah, maka istri harus penghemat. Jangan sebaliknya, istri yang boros, suaminya pelit. Jadi ini sifat yang memang harus berbeda. Jadi suami tangan terbuka, istri tangan tertutup. Ini ada kontrol balance dalam manajemen keluarga. Maka ambillah, tapi jangan semua, sewajarnya. Nah, ini fatwa. Kalau alim ulama mendefinisikan seberapa kewajarannya. Ada juga seorang istri curhat, ya Rasul, tiba-tiba suami saya tuh motong jenggotnya yang panjang. Saya suka sekali dengan jenggot panjang. Sementara Kanjeng Nabi jenggotnya pendek. Jadi saya suka jenggot panjang. Jenggotnya pendek semua. Curhat, tetapi Nabi sendiri jenggotnya pendek. Coba di dalam Sifatus Sofa Ibnu Jauzi, Nabi itu secara postur jenggotnya itu tipis, kumisnya tipis, rambutnya sebahu, pakai sorban, itu ganteng. Nah, istri curhat, suami saya nyukur jenggotnya padahal saya senang jenggot itu panjang. Nah, kemudian Nabi memberikan dawuh, sebaiknya kalau istri senang atau menggemari atau mencintai suami jenggot panjang, panjangkan. Ya, jangan dipotong.
potong, tapi ini nggak ada yang panjang. Tapi kan semua nggak punya jenggot. Kemudian nanti nggak boleh serampakan, yang penting jenggot panjang. Nah, ini kan ini fatwa. Banyak hal-hal yang lain. Sebab dalam hal ibadah, Nabi punya khusus, diwajibkan, tapi bukan untuk umat. Nabi setiap mau sholat wajib siwak. Ada yang bawa siwak nggak? Nah, tidak untuk umatnya. Nabi diwajibkan sholat tahajud. Sholat tahajud nggak setiap malam kita. Hanya Nabi yang diwajibkan. Nabi diwajibkan setiap sholat harus jamaah. Kita tidak. Jadi ada yang khusus-khusus. Ya. Nabi juga kalau sholat subuh kadang pakai kunut, kadang tidak. Imam Malik kemudian menghitung banyak mana Nabi itu pakai kunut dan tidak. Ternyata banyak tidak pakai kunut. Karena itu Imam Hambali beristihad bahwa sholat subuh nggak pakai kunut lebih baik karena Nabi sering tidak pakai kunut. Tetapi Imam Syafi'i, Nabi jangankan sering, sekali saja menjalankan maka sunat selama-lamanya. Nah, ini beda. Maka kita harus cerdas, jangan langsung ikut Nabi. Perlu kita melihat pendapat para ulama. Nabi itu 24 jam ya, amalnya direkam oleh sahabat ya, dengan kondisi ya tertentu, dengan biqadri uqulihim, dengan sahabat-sahabat yang secara intelektual juga berbeda ya, kondisi situasinya berbeda, intelektual sahabat juga berbeda. Maka perlulah rumusan-rumusan yang diciptakan oleh para alim ulama. Jadi jangan langsung nerobos, itu kayak sombong kita, ya kan? Kayak sombong. Kembali lagi, ya banyak hal soal ibadah ya. Ada lagi yang khusus, ya hawasul khusus. Ini nggak boleh ditiru. Nabi menikah lebih dari 4. Boleh ditiru nggak? Yang 2 aja sulit. Ya, 2 aja sulit. Ada yang pengen niru seperti Nabi 9, padahal 2 saja sulit. Ini nggak boleh ditiru. Ini khusus. Nabi menikahi seorang istri yang masih usia dini dan digauli ketika sudah dewasa. Jangan kemudian kita ikut niru Nabi. Anak kecil dinikahi ikut Nabi saya. Pedofilia sampean. Karena kita nggak pernah membaca sejarah bahwa Nabi menikahi dalam konteksnya apa dan bagaimana dan kapan ketika berkumpul. Belum lagi soal biologi, ya, kondisi jasmani orang Arab sama orang Indonesia yang berbeda. Jadi banyak aspek-aspek, tetapi ini tidak boleh ditiru. Kalau ada orang yang meniru Nabi nikah lebih dari 4, berarti itu orang goblok. Sudah goblok, dia sombong. Ya, dia pengen meniru Nabi, tapi dia siapa? Ini khusus. Ada orang yang menikah usia dini anak-anak, niru Nabi. Ini orang goblok dan sombong. Jadi tidak semuanya ya difotokopi dengan apa adanya. Maka tadi butuh kecerdasan, butuh ilmu, dan butuh perantara dari ilmunya alim ulama. Jamaah rahimakumullah, ada juga apa? Perangai atau sikap atau kebiasaan Nabi yang boleh ditiru, boleh tidak. Kebiasaan-kebiasaan itu biasanya uruf. Ya. Yang pertama, kebiasaan sehari-hari. Nabi sering makan daging kambing. Makan daging kambing terus seperti Nabi. Oh, gak cukup gaji sampean makan kambing terus. Bisa-bisa di rumah gak kebahagiaan. Setiap hari dia ikut Nabi makan kambing sate. Dan kalau Anda punya kolesterol, kalau punya hipertensi, ya tidak serta-merta kemudian ikut Nabi. Atau jangan atas nama kan Anda makan sate karena Nabi. Sofa, Nabi itu suka makan kambing, lebih-lebih yang paha, mahal itu harganya. Ya, jadi Nabi juga sering pengobatan dengan cantuk bekam. Ya, jadi boleh ditiru, tapi jangan atas namakan bekam ikuti Nabi. Tapi kita boleh bekam, kita boleh makan sate karena cinta kepada Nabi. Jadi jangan anti medis, fanatik kepada cantuk. Ya, ini dulu belum ada sotek, belum ada
belum ada ronsen, belum ada diagnosa ya ilmu-ilmu modern. Nah, boleh kita ikut Nabi peka, tapi atas dasar cinta kepada Nabi. Jangan atas namakan ya makan sate bekam misalnya karena mutlak Nabi karena begitu, saya juga begitu. Nah, ini ada ilmunya. Ada yang nggak mau ke dokter, nggak mau ke puskesmas, maunya bekam aja. ini orang ini berarti butuh ilmu pengetahuan untuk meniru Nabi. Nabi berpakaian sukanya dengan gamis, pakai sorban, rambutnya sebahu. Ada yang rambutnya sebahu? Saya nggak boleh ya, gimana menyalahi tabiat Nabi? Segini ganteng. Untung saya agak panjang dikit. Ya, Nabi pakai imamah. Sampai kalau jualan geprek pakai imamah itu boleh kan? Pakai gamis. Sampai jualan pakai gamis itu keseripet sampean. Apalagi ke sawah pakai gamis. Ya. Ini adat, ini sakofah, ini uruf. Tidak harus sama plek di fotokopi. Tapi kita boleh mengambil maqasid syariahnya atau maqasid sunnahnya. Apa sunnahnya? Ikuti tradisi yang pantas, yang patut, yang cocok. Di Arab nggak ada lumpur, pakai gamis. Kalau di sini kita pakai gamis mau ke sawah, gimana susahnya? Ya kan? Nah, gini nggak ada yang pakai gamis. Kita pakai batik, makanya saya pakai apa ini? Pakai peci. Ini budaya Indonesia. Ya. Kita zainu, api-api dirimu dengan sakofa, dengan kebudayaan. Ya kan? Nah, setiap bangsa, setiap zaman punya peradaban, punya kebudayaan, punya tradisi. Asal tradisi itu tidak menyalahi syariah. Asal tradisi itu tidak menyalahi syariah dan tauhid, silakan. Ini viral. Ya, tradisi di pesantren viral ya. Hari ini ada demo. Ya. Tan 7 mengolok-olok tradisi pesantren salafiyah. Yang tidak salafiyah yang mungkin nggak mengerti boarding school. Ya, tapi yang salafiyah ini sudah lama tradisi ini. Menghormati guru ada di dalam adabut ta'lim wal mu'allim. Ada di dalam Aguron-guron, kitab Jawa, Silokromo, Dewa Ruci, Sunan Kalijaga. Ada juga dalam tata cara penuntut ilmu di Ikhwanus Shofah, ya, sahabat Nabi. Jadi ini punya kebudayaan sendiri, subkultur. Kenapa menghormati? Sayyidina Ali juga. Ana abdun man alamani walau harfan. Atau wala ayatan wahidan. Saya adalah seorang budak, seorang hamba dari seorang guru yang mengajari aku ilmu meskipun satu guru. Betapa Sayyidina Ali itu menghormatinya seorang guru. Betapa Ibnu Abbas menghormati seorang guru. Ibnu Abbas itu selalu hadir saat Nabi Muhammad SAW itu wudhu. Selalu membawakan airnya dan selalu membungkuk. Dan orang-orang kota itu nggak paham tradisi seperti ini. Mengolok-olok. Dapat amplop. Nabi apakah nggak pernah dapat amplop? Ikhwanu sofa, ahlu sofa setiap bekerja pulang membawa kurma, membawa gandum diberikan Nabi. Apakah Nabi menolak? Tidak. Bahkan ketika bekerja Salman Al Farisi sebagian dikasihkan Nabi. Apakah Nabi dikumpulkan untuk kekayaan? Tidak. Nabi diberikan lagi kepada orang lain. Di antara Ikhwanu sofa yang banyak itu hanya sedikit yang bekerja. Yang bekerja dikasihkan kepada Nabi, sebagian dikasihkan yang tidak bekerja, dikasihkan janda-janda, dikasihkan fakir miskin. Jadi cuma sebagai perantara. Para kiai masyayikh itu boleh jadi dapat amplop, kita nggak pernah tahu seberapa banyak beliau menemukan uang untuk yang lain. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi tahunya dapat amplop, kemudian diejek. Baik lagi. Jadi dari Nabi harus dengan cara cerdas. Jadi Nabi juga menerima sedekah, tetapi Nabi lebih banyak memberikan sedekah pada orang lain. Kalaupun dikasihkan lagi kepada orang lain. Jadi bacalah sejarah Ikhwanus Shofah, Ahlus Shofah, ya, akan tahu bagaimana tradisi pesantren. Bacalah buku-buku
pendidikan Nusantara yang disebut Padepokan, disebut Padapan, disebut guru bakti. Itu mirip dengan ajaran Kanjeng Nabi Al-Mustafa. Para hadirin rahimakumullah, jadi meniru Nabi butuh kecerdasan, butuh ilmu, tidak fotokopi plek. Berikutnya yang kita fotokopi plek. Ya, yang tadi itu kan tidak harus ya, soal kebiasaan, soal adat, ya, apakah harus pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, tidak harus menurut saya. Ya seperti itulah ulama-ulama berpendapat. Tapi maqasid sunnahnya, maqasid syariahnya diambil, sesuaikan dengan kondisi sakofah atau tradisi di masing-masing tempat menurut kepatutan dan kesopanan pada suatu daerah yang semestinya. Ya, yang harus kita fotokopi plek, kita teladani seutuhnya, itu adalah akhlaknya. Kalau akhlak seluruhnya total, karena memang diutami makarimal akhlak, memang diutus sebagai tolak ukur akhlak kita. Hal yang kecil. Nabi Muhammad SAW ketika menerima tamu atau berhadapan dengan siapapun saat bertatap muka, Nabi tidak pernah berhenti menatapnya. Nggak pernah tolak, apalagi pakai HP. Ngobrol gimana? Saya mau kasih ngono lagi ngobrol dengan HP. Piye. Nabi ketika bertatap muka dan berbicara dengan siapapun, meskipun budak, meskipun janda tua, seorang aki-aki, seorang badui, menghormati. Semua yang dipegang diletakkan. Dia pegang sama sekali. Ya, semua yang ada di rumah disuguhkan. Cara menghormatinya begitu. Ya. Nabi tidak pernah menoleh kecuali dengan seluruh badannya. Jadi tidak begini. Kalaupun menoleh begini, langsung semuanya. Jadi kalau kita kadang-kadang cuma gini-gini, piye. Enggak, Nabi seluruh badannya. Tidak pernah menyelah ketika lawannya berbicara. Kita kan enggak, ngomong terus. Jadi sangat hati-hati. Nabi ya. Jadi dan Nabi selalu tersenyum. Bibirnya ini selalu mengulas senyum. Nah, tetapi ada kebiasaan Nabi yang tidak mesti harus kita fotokopi. Seperti Nabi sering menggigitkan giginya. Enggak selalu kita tiru begitu. Gini ikut Nabi. Enggak. Kan malah medeni kalau kita. Nabi itu giginya nampak. Kalau dia menggigitkan giginya, senyumnya nampak. Loh, kalau sampai kan medeni. Sampai enggak manis kok. Ya, jadi nah itu ada kebiasaan Nabi yang tidak mesti kita tiru. Nabi itu sering menggigitkan giginya, ya. Nabi kalau bicara sering jarinya ini menepuk-nepuk tangan. Kalau sampai bisa jangan malah melawan. Jadi nggak harus kita tiru yang begini. Tapi akhlaknya, bagaimana dia berbicara. Kakinya, kalau memang dulu belum ada kursi, ya Nabi seneng bersila. Oh, alhamdulillah pada sila kan. Ketika berbicara tidak pernah menonjolkan kakinya. Ini ada yang menonjolkan kakinya nggak ini? Mungkin gini. Lagi ngomong begini. Ada yang begini. Enggak, dia bersila. Tenang, ya kan? Tidak pernah menyela. Ini akhlak-akhlak Nabi. Ya, Nabi selalu mengulas senyum. Nabi sering ketawa tapi tidak terbahak-bahak. Mending serius semua ini. Serius semua. Ini enggak gitu Nabi belah ini. Suram. Jadi, Nabi itu sering bercanda tapi tidak tertawa berbahak-bahak. Kita jangan-jangan kebalik. Kita jangan ketawa, begitu ketawa. Jadi Nabi itu sering bercanda, tidak serius-serius amat. Tetapi kalau ketawa tidak berbahak-bahak. Dan ini akhlak-akhlak Nabi. Nabi Muhammad SAW, ya ini tadi soal akhlak bertemu ya. Hampir-hampir tidak pernah marah. Ya. Karena itu ada yang mengatakan ayu afdhul amal. Ya. La taqdab walakal jannah. Kamu jangan marah karena marah itu adalah surga. Nabi selalu senyum, selalu sumeh, selalu sabar. Sebab apa? Lau kunta qaswatal qulubi wa anidan wa bihim nafaru. Sebab kalau kamu tuh wajahmu itu apa? Ada nggak wajah itu yang terlihat itu sangar ya? Wajah saja ya. Wajah itu nggak pernah senyum, tapi cemberut. Ya. Kita
Kita cemberut saja itu sudah orang itu malas lihat. Cemberut, tapi bukan takdir ya, wajah meskipun senyum karena cemberut. Jadi wajah cemberut itu menampakkan qaswatul qulub, hatinya keras. Wajah cemberut wa inad dan nampak permusuhan. Kalau kamu sudah cemberut, menampakkan permusuhan, belum ngomong saja, wabihim nafaru, orang lari. Apalagi kalau udah ngomong, apalagi udah bentak-bentak, nuding-nuding. Nabi nggak pernah nuding-nuding. Bahkan Nabi kalau menyebut kesalahan orang nggak pernah namanya. Siapa ya kok begitu? Jadi nggak pernah nyebut si A, si B, si Hasim, si Budi, si Tejo. Ini kenapa kok nggak masuk? Ini terlambat nggak? Siapa tadi yang pakai baju merah itu? Nabi nggak pernah nyebut namanya. Walaqad karamna bani, tapi akhlaknya, perilakunya yang dia nggak senang. Ini seperti itu Nabi itu. Mentang-mentang direktur utama, langsung absen. Pejo. Siapa lagi? Paijo. Siapa lagi? Komedi. Sugeng. Ditunjuk-tunjuk. Mentang-mentang komisaris. Nabi itu di atas komisaris. Tapi siapa yang baju merah itu ya? Itu loh yang rambutnya panjang, ya kan? Itu gak nyebut apa? Saking ingin menghormatinya. Sebab orang yang dituding-tuding, disebut-sebut, itu tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, mempengaruhi perilakunya. Maka menimbulkan wa'inad dan permusuhan. Kadang-kadang tersinggung hal yang kecil, ya kan? Dan bisa mencuri terus resign. Dia bisa membawa barang perusahaan terus dia keluar. Itu berbahaya itu kan. Apalagi kalau bendahara, pemegang uang. Jadi sangat-sangat menghormati orang. Dan tidak menampakkan permusuhan. Makanya ya kata Abu Bakar ya mahadza biwajhikal kadzab. Ini Abu Bakar itu masuk Islam karena melihat wajah Nabi yang sumeh. Bukan karena Al-Qur'an, bukan ilmu Islam, enggak. Karena perilaku Nabi yang sumeh itu Abu Bakar masuk Islam karena lihat sumeh. Tahu sumeh ya? Itu wajahnya itu selalu terolah senyum. Orang yang memfitnah, orang yang bentak-bentak dihadapi dengan senyum. Makanya api itu akan kalah dengan air. Kalau Anda api dengan api maka akan membara jadi arang. Nabi tidak, menaklukkannya semua dengan cara air. Sampai punggungnya dilempari kotoran, kemudian menoleh, ya Allah, matur nuwun, bau sithik ra apa-apa. Saking mendoakan, ya Allah, wa innam la ya'lam, dia tidak mengerti, ya. Maka ampunilah dosa-dosanya, kesalahan. Seperti Nabi itu, ya. Karena itu banyak simpati. Ya. Ya, kita sudah pernah sering mendengar cerita Nabi ketika diludahi orang Yahudi ke masjid, setiap hari dia meludahi, ya suatu hari yang meludahi itu tidak ke masjid atau sakit, Nabi malah menjenguk. Apa gak gemeter gitu? Dijenguk orang yang seperti itu. Jadi ini namanya ihsan, membalas keburukan dengan, dan ini harus kita tiru, akhlak-akhlak ini yang harus kita tiru. Jadi masih banyak akhlak-akhlak Nabi yang harus kita tiru. Nah, termasuk akhlak, tetapi untuk bentuk kepemimpinan menurut alim ulama tidak harus. Karena Nabi dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi keputusan Nabi tidak bisa serta-merta secara politik diterapkan menurut mayoritas ulama. Misalnya Nabi di dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai 10 tahun, ya kelamaan kalau kita membuat perjanjian damai 10 tahun. Jadi ada konteksnya, ada zamannya. Ya. Nabi misalnya suatu waktu pakai bendera di Madinah itu sering merah dan putih. Bendera kenegaraan. Tapi ketika perang sering pakai hijau, sering pakai putih, pakai hitam, tulisannya la ilaha illallah. Dan mungkin ulama kita mengambil yang merah putih bendera di istana. Ya. Nah, tapi nggak ada tulisan la ilaha illallah karena kita bukan negara Islam. Kalau mau nambah ikut Nabi, ya entar dulu. Tapi ketika perang ada asfar, ada kuning, ya, ada hijau, ada putih. Masing-masing suku membawa benderanya diperbolehkan. Tidak harus kita tiru. Ini bendera Nabi, pokoknya ini. Politik beda. Jadi tidak semua, karena Gusti Allah membimbing Nabi. Kadang-kadang tidak ada demokrasi. Jadi semua diskusi semalam suntuk. Nabi kalau sudah memutuskan sholat langsung A. Meskipun mayoritas memilih B, Nabi bilang ini dari Allah melalui Jibril tadi. Udah selesai. Kita kan nggak bisa seperti itu.
Bisa nggak? Ini komisaris dapat mandat dari Jibril, pokoknya ganti menu. Boleh, besok harus pedas, lebih pedas lagi. Kapan dapat resep? Tadi Jibril datang kepada saya. Nggak harus diikuti. Ini terlalu sombong ya, terlalu sombong. Ngaku ketemu Jibril. Ini bukan nabi. Nah, maka secara politik yang tidak bisa sepenuhnya diikuti, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ini juga kemudian bendera nabi itu banyak banget. Baca sejarah enggak kan? Jamaah rahimakumullah. Dalam kepemimpinan nabi sifatnya maka yang diteladani mungkin kita sudah paham semua, ada 4. Ya, sifat secara umum. Di dalam Sifatus Sofa Ibnu Jauzi, dan ini juga sifat keteladanan secara umum ada 4. Apa itu? Siddiq, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Jujur, kunci kita diterima dimanapun, sukses kapanpun, jujur. Kata Nabi, wa'alaikum bisidqih, ya, li'anna sidqa tadullu ila khair, ya, wa innal khaira tadullu ilal jannah. Kamu dimanapun tempat harus jujur. Ini kunci. Kerja dimanapun kalau nggak jujur, ruwet, gitu Pak. Kalau nggak jujur, waktu harus jujur. Jamnya berapa, pulang jam berapa. Ya, istirahatnya sekadar harus jujur pada waktu yang diberikan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pelanggan. Ya. Jangan kita nyari ikan yang sudah agak mau rusak, kemudian digoreng agak lama misalnya. Besok kapok orang beli. Dapat sedikit tapi jujur, ini barokah. Jadi dimanapun maka harus jujur. Jujur inilah kuncinya, karena jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikanlah yang membawa kita kepada surga dunia dan surga akhirat. Allahumma amin. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Saya yakin semua ini diberi amanah, terutama oleh Pak Direktur. Dikasih amanah ini, kerja bagian ini bagian ini. Masing-masing harus bekerja profesional sebagaimana amanahnya. Kalau satu saja tidak amanah, keseimbangan akan kacau. Nabi itu makanya bilang amanah. Jangan mengecewakan yang diberi amanah. Karena iman seakan dengan amanah. Aman seakan dengan amanah. Jadi kalau iman, amanah. Kalau sudah amanah, insya Allah tanda dia punya iman. Kalau sudah punya iman, maka juga aman. Aman sistemnya, aman bisnisnya, aman sosialnya, aman masa depannya. Allahumma, maka harus amanah. Yang ketiga, tabligh. Seakan dari kata balaghah. Apa tabligh itu? Komunikatif, ya kan? Komunikatif dan teliti, ya kan? Tabligh itu komunikatif, ya. Jadi sehebat apapun manajemen, serapat apapun amanah, sekuat apapun kita jujur, tetapi kalau komunikasinya tidak baik, sulit berjalan sistem itu. Maka harus komunikatif, ya kan? Direktur kepada karyawan kepada biasanya ada apa? Karyawan, sebelum itu ada di atasnya ada supervisor, ya kan? Ini semuanya harus komunikatif, bahasa yang baik, jangan bulet-bulet. Perintah yang jangan multitafsir. Karena kadang-kadang ada perintah itu kan nggak jelas, multitafsir ya. Nah, itu harus ditepis ya. A, B jelas. Makanya suksesnya Nabi memimpin negara Madinah karena komunikasinya baik, termasuk komunikasi dengan masyarakat. Oke. Termasuk juga teliti. Loh, kalau kita nggak teliti, usaha apapun akan bangkrut. Ya, takarannya harus pas, teliti. Makanya al-aman adalah al-wara'. At-tabligh al-wara'. Tabligh itu teliti. Al-bakhis al-attamu bisodati. Jadi semua dengan teliti. Sampai ya keuangan teliti. Kalau nggak teliti selisih 0, bahaya. Ini Pak. Ini 0 yang kurang 1, bahaya betul. 1 juta jadi 100.000. 1 juta jadi 100.000, 10 juta jadi 0, itu sangat penting. Akhirnya apapun harus teliti, harus apa tadi, komunikatif. Dan yang keempat, fatonah. Fatonah itu tegas dan bijaksana. Kadang tidak cukup jujur, tidak cukup
amanah, tidak cukup komunikasi, tapi juga bijaksana. Ini nggak ada rumusnya. Bijaksana lahir dari pengalaman, lahir dari akhlakul karimah. Masing-masing punya posisi. Mungkin itu saja. Ya sudah hampir 1 jam ya, Ustaz. Kalau misalnya masih ada waktu, mungkin 1-2 boleh saling curhat atau mungkin bertanya. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya kita akhiri. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup apa? Ada pertanyaan? Mobil utang nggak sini? Mudah-mudahan kita bisa yang menjadi ahlul mengutangi. Allahumma. Pernah di Isra Mi'raj itu dikisahkan ternyata pintu surga, salah satu pintu surga adalah orang yang sering memberi hutang. Ya. Memberi hutang, bukan yang sedekah. Ya. Karena kalau yang sedekah biasanya kecil. Kalau hutang agak besar. Lebih berat menghutangi daripada sedekah. Karena sedekah itu pintu yang besar, pintu memberi hutang. Pintu kecil memberi sedekah. Kaget. Nah itu ada kalau nggak salah di kitab tafsir Yasin, karangan kitab Hamami Zadah. Nah itu Isra Mi'raj Nabi itu kaget kok bertemu dengan pintu surga yang besarnya dibuka bagi orang yang menghutangi, bukan yang memberi sedekah. Ada pintu memberi sedekah tapi kecil. Ternyata memang ya berpendapat bahwa memberi hutang itu lebih sulit daripada bersedekah. Kenapa memberi hutang itu? Ini saya sudah ada 3 orang yang hutang ke saya. Aduh berat ini. Semuanya berkeluh kesah. Ini kan ekonominya sudah nggak baik-baik ya. Ya Allah. Mudah-mudahan semua diperbaiki oleh Allah. Allahumma. Karena orang yang memberi hutang itu double. Pertama sudah keluar uang. Kedua sudah was-was. Lu itu memang beban, ya kan? Apalagi kalau sudah diberi hutang itu kadang nggak komitmen, banyak ya gitu ya. Ini yang cobaannya yang berat itu. Maka membebaskan hutang itu masya Allah pahalanya luar biasa, ya. Karena biasanya kalau udah dihutang lupa, katanya 2 bulan, ini udah 6 bulan, ditagih malah diblokir. La ilaha illallah, didatangi nggak ada. Ini saya itu sampai kadang-kadang sama istri itu kos gak ada duit itu ngitung yang dibawa orang itu hitung kok banyak juga ya tapi daripada kita sakit hati udahlah kita lupakanlah, mudah-mudahan Allah ganti gitu ya. Tapi suruh ikhlas ya sulit dong, namanya juga kita butuh ini hutang ini. Oke, balik. Tapi secara umum adalah syukur nikmat. Begini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Jadi lam ya'rif, siapa yang tidak tahu ya qadrun ni'ami, kadar nikmat biwasdaniha, ya kadar nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kadar-kadar tertentu, fa'arafaha bil wujudi fuqdaniha, maka dia akan tahu saat kadar nikmat itu telah hilang. Di dalam syarahnya Ibrahim As-Sarqawi mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu seberapa jauh, seberapa dekat hubungan kita dengan Allah, posisi kita ini jauh apa dekat, ya, maka lihatlah dirimu seberapa banyak engkau syukur. Kalau kamu jarang syukur berarti kamu jauh dari Allah, ya. Karena itu kul bi fadlillahi wa bidzalika, kul bi fadli wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nikmat itu tidak hanya uang. Bahkan yang pertama kul bi fadlillah, dapat ilmu itu nikmat. Iman bertambah itu nikmat. Sehat itu nikmat. Ya. Dapat ilmu nikmat yang besar, tambah iman nikmat yang besar. Tambah sehat nikmat. Ya. Jadi coba kalau kita, mohon maaf, kita bisa jalan, kita bisa duduk seperti ini. Itu kita tidak menghargai bahwa itu nikmat yang besar. Kita baru sadar bahwa duduk itu nikmat saat kita berbaring sakit. Ya apa enggak? Lu kita bisa bernafas ini dengan Masya Allah ya. Suka-suka kita bernafas ya. Enak enggak kita bernafas? Alhamdulillah. Kullu anfasin, setiap yang kita hidup kita keluarkan lagi ya Allah nikmat.
Coba kalau kita itu ke rumah sakit, ke ICU, mau nafas ya, itu bunyi, pakai tabung. Alhamdulillah, ini nikmat-nikmat yang sering kita tidak hargai. Karena kita sedang dipertemukan dengan nikmat di wajdaniyah, bertemu dengan nikmat itu. Maka untuk mensyukuri nikmat, bayangkan ketika tidak ada. Ya. Jadi ada nggak yang duduk nggak bisa berdiri? Ada nggak? Bisa duduk tiba-tiba geblak. Wonten. Mudah-mudahan sehat semua. Allahumma. Ada yang berdiri nggak bisa duduk, langsung glosor kayak wonten ya. Ada yang ngomong tiba-tiba bisu. Ini nikmat-nikmat yang luar biasa. Kalau kita mau lihat nikmat, kata Asy-Syarqawi, maka lihatlah binaktiha, kebalikannya. Ya, saya kemarin alhamdulillah ke Palestina di akhir bulan Ramadan untuk mendonasikan bantuan dari beberapa pabrik. Saya datang ke camp-camp ke pengungsian. Anda tahu, setiap orang dibatasi minum hanya 1 botol mineral kecil, aqua gelas, 1 hari di pengungsian. 1 hari hanya satu botol mineral kecil, gelas, bukan yang botol ini, gelas. Itu 1 hari di pengungsian. Makan sehari sekali, itu pun nggak seberapa ditimbang. Ya, mandi 15 hari sekali. Gimana wong junub? Lu nggak bisa junub, mumpung rame-rame kok di sana. Ya Allah, ini saya upload di Facebook saya itu. Mau mandi itu baru 13 hari, kurang 2 hari lagi baru bisa mandi. Lah kita jebul junub tengah malam keramas wis terserah. Nek sik kuat dengkule. Gak pernah kita mensyukuri nikmatnya air. Karena apa? Air mengalir dengan deras. Dari air pam, dari air bor, sumur. Di sana mau mandi 15 hari sekali. Begitu kita membawa tangki air, rebutan hanya untuk minum satu tetes demi tetes. Alhamdulillah kita masya Allah minum ini banyak yang nggak dihabisin kadang-kadang botolnya. Di sana berharga sekali. Itu. Jadi kita mau cawe itu sering pakai debu itu di pengungsian. Nah kita ini karena dekat dengan sumur, kita dekat dengan sungai, dekat dengan nggak pernah mensyukuri nikmatnya air. Yang kita itu ingat hanyalah kekurangan dan kebutuhan kita. Ya. Kekurangan kita lah yang jadi tujuan kita, makanya kita jarang syukur nikmat. Kok gajinya nggak cukup ya tanggal 18 utang. Lu nikmat yang lain sama dapat pekerjaan udah nikmat, yang lain antri ya. Kemarin tuh ada di Bekasi itu dibuka lapangan pekerjaan, ya lowongan bukan lapangan ya karena kecil. Lowongan dia. Ya, untuk jadi karyawan di itu nasi geprek ya kan. Dibuka 50 yang daftar 4.000. Itu masya Allah antrinya di sekarang yang pingsan. Sampai kan nggak perlu pingsan untuk dapat pekerjaan. Ya memang kurang. Ya, kalau yang kurang syukur. Tapi dapat pekerjaan syukur, dipercaya orang syukur, bisa menyenangkan pelanggan syukur. Nikmat itu jarang dihargai. Kita cuma ingat yang kurang. Hutang lagi. Ya, bisa hutang juga alhamdulillah. Karena nggak semua bisa hutang ya. Soal dapat enggak itu urusan Allah. Kayaknya nggak dapat, ini sudah dari tadi menghindar. Ya, kalau dihutangi syukur nikmat. Nah, syukur nikmat lagi Anda harus berterima kasih. Orang sudah menghutangi, kalau bisa dikembalikan lebih cepat dari janji. Itu syukur nikmat. Tapi kalau sudah hutang, maksa-maksa, jatuh tempo hilang. Itu kufur, kasihan yang menghutangi, jadi nggak ikhlas nanti kan. Nanti ya kan sulit memang itu menghutangi. Jadi kita jarang syukur nikmat karena kita sering melihat yang negatif-negatif. Yang kurang dari kita, bukan yang kita punya, bukan yang kita rasakan. Maka kita latihan syukur tadi, yang paling besar adalah syukur jadi manusia, sampai bukan jadi entok, bukan jadi tikus, juga jadi ayam. Jadi manusia hidup akan kekal, alhamdulillah. Syukur kedua, kita diberi nikmat Islam dan iman, harus kita syukuri. Kemudian kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat besar, kita masih hidup, masih bisa bertobat. Yang lain nikmat-nikmat kecil. Nah, nikmat-nikmat yang kecil ini jangan mengganggu kebahagiaan kita. Karena itu kita lebih
harus melatih diri kita ketika kita mendapatkan ilmu kita syukur. Alhamdulillah pagi-pagi dapat ilmu, syukur. Alhamdulillah tadi sudah ngaji, syukur. Pernah nggak sampean ngaji tadi sampean syukuri senang itu? Senang nggak tadi ketika ngaji bareng-bareng? Bener, senang mana sampean diutangi sama Pak Bos? Dikasih bonus. Lu yang di sini kan sampai lupa bahwa sampean bisa ngaji berjamaah. Lu nggak semuanya bisa loh. Di Jogja sampean mohon maaf, hitung ada nggak yang seperti ini PT dikumpulkan untuk ngaji? Mau di pondok aja susah. Ya kan? Di pondok kalau mau kerja saja. Nggak ada ngajinya. Kalau ngaji saja. Nah, jadi di sini kerja masih dikumpulkan. Ini nikmat. Jadi jangan jadi beban. Kebalik, ngapain sih orang kumpul-kumpul? Lu ini nikmat kok sampai malah ngapain? Nah, ini cara kita melatih diri kita. Jadi hal yang kecil kita syukuri karena kadar nikmat itu bisa bahagia atau tidak diri kita sendiri. Ingat kata Sarpawi, kalau kita mau lihat posisi kita di hadapan Allah jauh atau tidak, maka seberapa besar kita syukur. Kalau jarang syukur berarti jauh. Kalau sering syukur gampang bahagia. Ini bahagia semua ya wajahnya ya. Bahagia enggak ini? Kok semrawut? Alhamdulillah. Insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Cukup sekian. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.